selamat pagi. Kita ketemu lagi ya. Anak-anak mudah-mudahan kalian tetap semangat. Kita masuk di pembelajaran 2. Nah, masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin? Iya, kita mempelajari tentang tanaman padi, kemudian tentang alam ya, dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan. Nah, kali ini kita belajar tentang apa? Bijak menggunakan, merawat, memperindah. Nah, kita lihat apa isinya. Coba, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, mari kita berdoa. Doa dipimpin salah satu temanmu, boleh dilihat nanti di grup WA. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Materi kita dari SBDP dan PPKN. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang kedua, siswa mampu menulis refleksi diri. Yang ketiga, mampu menjelaskan teknik membuat kolase. Dan yang keempat, siswa mampu membuat kolase. Iya. Kemarin kita sudah belajar tentang makanan pokok, yaitu padi. Coba, apa lagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Kemudian apa hak dan kewajiban kita? Pastinya ketika ada tumbuhan tadi memiliki manfaat kepada kita selain untuk dimakan, apalagi manfaat yang lain. Dan ketika kita memanfaatkan tumbuhan, apa hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan? Pasti ada, iya kan? Sebelumnya kita sudah belajar tentang padi, banyak manfaat padi. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia menjadikan nasi yang dari padi tadi sebagai makanan utama ya, sebagai makanan pokok. Kita juga anak-anak kelas 4B, anak-anak Medan, anak-anak Sumatera Utara memakan nasi dari padi tadi sebagai makanan pokok. Walaupun ada juga kita sebagian memakan kita makan singkong atau ubi, jagung juga kita makan. Namun kalau nasi pasti selalu tersedia setiap hari kan? Pasti kita melihat nasi setiap hari di rumah dimasak mama kita. Nah, kita lihat teks. Setiap hari Beni, adik dan kedua orang tua selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni semua orang diberi kesempatan mengambil nasi sendiri. Ibu Beni berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya dia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga menghabiskan. Berbeda dengan adiknya, si Beni selalu menghabiskan makanan karena dia mengambil yang secukupnya. Nah, tanaman hijau di sekitar kita memiliki banyak manfaat. Selain untuk dimakan, bisa juga untuk menghasilkan oksigen. Kita berhak memanfaatkan tanaman, namun kita wajib untuk menggunakannya secara bijak. Salah satu cara bijak adalah dengan tidak membuang makanan. Itu tadi yang dilakukan adiknya kan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik si Beni tadi, berapa banyak nasi yang sudah kita buang. Coba kalau kamu lah kelas 4B, ada 28 orang, 28 anak makan setiap hari. Makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Kalau pagi kita buang nasi 5 butir. 5 butir kali 28 anak. Sudah berapa? Sudah berapa ratus? Hampir 150 butir nasi. Pagi. Kali 3 kali makan, siang dan malam. 150 butir kali 3, 450 butir. Kali 1 bulan 30 hari. Sudah berapa? Sudah 1.500, hampir 1.500 butir nasi kita buang selama 1 bulan. Masih kelas 4B. Nah, itu kalau 5 butir. Kalau misalnya si Asyera, si Aurel, si Christian Kevin, si Geja, si Nicholas dan teman-teman lainnya banyak-banyak menyisakan bagaimana? Pasti sangat banyak yang terbuang, bisa bergoni-goni terbuang 1 hari kan? Nah, makanan itu sumber energi. Kita tidak boleh membuang-buang makanan. Ketika kita membuang makanan berarti kita boros energi. Ingat di tema 2 kan?
hemat energi. Energi atau tenaga untuk tubuh kita. Lain dengan bensin atau bahan bakar lain. Itu energi untuk kendaraan. Nah, ini energi untuk badan kita. Jadi kita sudah boros karena kita buang. Nah, coba berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Kenapa? Karena proses untuk menjadikan padi menjadi beras dan nasi sangat panjang. Yang pertama, sawah dibajak selama 1 hari. Padi ditanam selama 21-30 hari, 1 bulan. Lalu mulai berbiji setelah 100 hari. Baru bisa menguning selama 120 hari, 3 bulan. Lalu diambil dari sawah 122 hari. Padi dijemur 130 hari. Digiling. Panjang kan? Lalu bijinya menjadi beras. Lalu beras tadi masih diproses, menghabiskan energi listrik atau bahan bakar untuk dimasak. Dimasak mama atau kamu masak di dalam rice cooker. Barulah jadi nasi siap dimakan. Tahu-tahu enak-enak kamu membuangnya. Diperlukan waktu yang lama supaya nasi bisa ada di meja makan kita. Betapa petani bekerja keras. Mungkin ada orang tua kita yang bertani menanam padi. Sudah tahu pasti anak-anak mem ini caranya. Sampai bagaimana capeknya kan? Masihkah kamu membuang-buang beras? Membuang-buang nasi? Jangan ya. Coba kita lihat gambar. Ada di situ menanam. Iya, yang A menebang pohon. Yang B menanam bunga. Yang C memetik daun, sehelai daun dari bunga. Merusak tanaman. Yang A di situ gambar A menebang pohon secara liar. Yang B merawat, yang C merusak. Ya. Coba apakah tindakan tersebut baik? Yang A baik atau tidak? Tentu tidak. Karena merusak lingkungan. Dia menebang liar, artinya sembarangan ditebang. Yang B bagus karena dia memelihara tanaman. Kalau tanaman jadi subur bagus, lingkungan jadi indah sehat. Yang C merusak tanaman, tidak baik, maka tanaman itu bisa mati. Apa dampaknya? Yang A bisa longsor, bisa banjir karena tidak ada lagi penahan air. Yang B apa dampaknya? Kita akan hidup sehat. Tanaman tersebut hidup dengan sehat, bagus sehingga menghasilkan oksigen berguna untuk manusia. Yang C, tanaman rusak membuat tanah menjadi gersang, kurang oksigen, jadi tidak baik. Itu dampaknya. Nah, bijak dalam memanfaatkan tanaman berarti kita bisa menghematnya, menghemat energi tadi. Tidak membuang, tidak mengambil berlebihan dan tidak merusak. Karena kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik berarti sudah mengambil hak orang lain. Karena di luar sana anak-anak mem tahu kan banyak gelandangan yang tidak bisa makan. Sementara kita malah enak membuang-buang, tidak bagus. Jadi hakmu adalah memanfaatkan tumbuhan dan kewajibanmu adalah menjaga, merawat dan menggunakan secara bijak. Hemat ya. Nah, kali ini SBDP ayo berkreasi. Kita membuat kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah karya seni tempel. Boleh menempel daun kering, boleh menempel kertas, potongan kertas, boleh menempel kulit telur dari alam, bahan-bahan alam apa saja boleh. Nah, ini contoh-contohnya, boleh dari daun-daun, boleh dari batang tumbuhan. Ini dia, boleh kita buat kolase. Ini dari kelas 1 pun sudah dipelajari. Siapkan bahan, boleh dari batang-batang, daun dan lem. Lalu digambar, kalau mau menggambar hewan yang kamu sukai terserah. Lalu ditempel, perhatikan ukurannya, perhatikan warna dan bentuknya. Lalu tempelkan dengan hati-hati. Dengan menggunakan lem dan rapi, lalu tunggu sampai kering. Baik, sampai di situ materi kita. Semoga anak-anak mem bisa memahami. Salam sehat selalu, sampai jumpa.